langsung ke temen. Monggo. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ya, Mas. Oh iya. Ya, saya Edi, Mas. Saya rencange Mas Trian. Saya instansinya di Bapeda. Saya berencana untuk membuat kajian di bidang ekonomi kreatif. Salah satu bidang ekonomi kreatif yaitu di bidang makanan dan minuman. Jadi nanti kita akan mendata pelaku ekonomi kreatif, usahanya apa, kemudian nantinya harapannya pada pemerintah Kabupaten Khusus apa, terus rencana pengembangannya seperti apa, nanti kita coba gali di situ, Mas. Jadi saya perkenalan singkat dari saya, cukup. Nah, saya persilakan panjenengan untuk memperkenalkan diri, Mas. Monggo. Oh iya, nama saya Muhammad Ridwan. Panggilannya Ridwan aja ya Pak ya. Terus saya di sini sebagai pelaku UKM, produknya Kopi Muria. Ya. Terus juga ikut belajar di produknya Mas Trian di Alamo bagian digital marketing. Oke, Mas. Nah, ya. Itu. Cerita, Mas, itu gimana pertama kali berdirinya? Nama usahanya apa, Mas, kopinya ini? Oh ya, ini kok produk kopi saya. Ya. Produk kopinya ini, produknya Dunako. Ya. Apa singkatannya, Mas? Dunako itu mungkin Bapak pernah melihat ini ya, logo Duna. Duna. Iya, pernah ya. Tempat wadah nasi itu? Iya, wadah itu. Wadah macam-macam lah. Oke. Kalau di Muria itu ada pisang, ada macam-macam dagangan yang sifatnya lokal kan. Oke. Nah, kalau Dunako itu singkatan dari Duna Nada Kopi gitu. Oh. Keren namanya. Iya. Terus, kita kalau bicara tentang Kopi Muria itu kan tentang keinginan orang buat ngopi kan. Bukan orang minum kopi itu karena ingin, bukan karena butuh kopi kan gitu. Nah, kalau orang ingin kopi berarti buat brand yang bagus. Tapi kalau butuh produk yang sifatnya kebutuhan kayak beras, kayak gula, itu kan yang penting produknya berkualitas atau produknya bagus gitu kan. Iya. Nah, jadi itu kita bikin brand ini, terus coba mengangkat lokalitas apa sih yang bisa dibuat brand untuk kawasan Muria ini untuk produk kopi itu gimana. Nah, singkat cerita, jadilah produk Dunako ini. Terus, kalau kesulitan kami di produk kopi itu yang pertama, masalah branding. Karena cukup banyak produk kopi di Muria, ada sekitar 20 atau mungkin malah tambah. Tapi mereka hanya berhenti di merek, bukan menjadi brand. Brand yang sifatnya benar-benar orang Muria itu bangga akan merek ini, gitu loh. Terus kalau saya coba lihat di Google Trend Indonesia juga, belum ada yang di Google itu belum banyak yang mencari kopi Muria, itu belum banyak. Sampai ketika saya coba cari di Bigcraft sendiri, nggak ada yang bicara tentang kopi Muria, itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi PR di kopi Muria itu yang pertama adalah di branding. Terus kalaupun ada orang mencari kopi Muria di Google misalnya, yang muncul itu tentang berita pameran lah, inilah, omset lah, macam-macam gitu loh. Nggak ada edukasi, nggak ada apa yang bisa diceritakan, nggak ada budaya yang unik atau apa gitu loh. Iya. Terus kalau masalah yang pertama sih masalah itu. Kalau yang masalah produksi, saya kira teman-teman produksinya udah bagus. Terus masalah
ini paling produk-produk kopi kekinian itu belum ada sama sekali untuk produk kopi Muria itu. Kalau kopi Muria sendiri cenderung kopi hitam Mas ya? Iya, kopi hitam. Kopi hitam. Terus mulai berdiri kapan Mas ini Mas? Kalau saya itu berdirinya baru Pak ini. Baru banget. Jadi 2020 ini apa 2019 Mas? 2020 ini. Cuman saya melakukan kajian, pengamatan dan lain-lain dari 2019. Oh sudah gitu. Lebih dari 1 tahun ya. Menyiapkan nama, terus brand, terus mungkin nanti setelah Lebaran launching untuk websitenya, terus macam-macam edukasinya saya launching nanti setelah Lebaran. Itu bibit kopinya memang dari Muria semua, Mas? Iya, dari Muria. Kalau saat ini kopinya dari Muria semuanya. Jadi memang benar-benar kopi pilihan, terus dari tempat yang paling tinggi juga, di ketinggian 1.200 gitu. Itu jenis kopinya apa aja, Mas? Kalau di sini paling banyak itu Robusta. Robusta. Iya. Arabica nggak nanam situ, Mas? Arabica ada, cuman ya sedikit karena mungkin kalau saya kan kebetulan juga penggemar kopi, Mas. Iya. Nanti kapan-kapan bisa main ke sini nyoba kopi ini. Insya Allah nanti kapan-kapan saya tak main sana, yang ngerasain kopinya kayak apa gitu. Iya. Terus kita lagi, Mas. Ini usaha perseorangan apa per kelompok atau komunitas, Mas? Kalau ini tim, kerja tim. Jadi saya punya tim di rumah itu kan untuk sebenarnya lebih ke branding ini dulu. Jadi belum ingin memaksimalkan ke penjualan belum. Cuman yang penting branding ini berhasil dulu. Masalah penjualan atau profit atau macam-macam itu nanti lah. Yang penting ini brandingnya berhasil untuk Kopi Muria itu. Iya. Berarti kalau misalkan branding itu, kalau saya bayangkan kalau kita ke Gunung Muria itu ingat Kopi Muria gitu. Iya. Yang penting orang misalnya merek ini kan Parijoto Alammu gitu kan. Alammu itu orang membayangkan langsung Alam Muria gitu kan. Brandingnya berhasil di situ. Ada banyak produk ada banyak produk kompetitor yang malah cuman itu niru produknya sirup Parijoto gitu kan. Nggak niru brandnya, nggak niru brand Alammu itu loh. Lainnya misalnya ada merek misalnya ya saya sebut 2D itu kan nggak mencerminkan merek yang itu Muria itu kan belum. Ada merek-merek lain juga belum ada gitu loh. Terus soal kopi juga belum banyak yang ini brandnya, mereknya ini dari Muria itu belum. Orang sekilas mengingat merek itu belum Muria itu. Terus ini pemasarannya memakai metode apa, Mas? Panjenengan? Saya sih sudah membuat online semuanya dari marketplace, sudah semuanya. Terus kita juga mempelajari Google Trend, itu di mana pokoknya sasaran pencarian kopi terbanyak itu di mana ya, itu kita pasarkan di situ. Itu misalnya terakhir kami ngecek pencarian bubuk kopi itu paling tinggi itu kan di Bengkulu. Bengkulu paling tinggi. Nah, kita pasarkan marketplace-nya ke arah ke sana semua gitu loh. Terus mana lagi yang tertinggi gitu. Bukan hanya kirim barang ke sana gitu. Bukan, kita posting di area yang bisa diakses orang sana gitu. Oh, gitu. Iya. Kok nggak coba nanam Arabica, kenapa, Mas? Kalau Arabica itu kurang tahu ya, Pak. Kalau petani di sini itu lebih condong ke Arabica itu paling sekitar 10 nanam. Itu pun baru ya, Mas? Itu pun baru.
Kalau saya itu kan memang penyuka kopi, Mas, gitu. Tapi kopinya ya yang Arabica itu saya gitu. Iya, iya. Ya ada produk Saya nyari di Kudus itu Arabica. sulit nih non Arabica itu. Akhirnya ya beli yang di ada gitu saya. Iya. Ada yang Arabica itu beberapa merek itu yang punya jenis Arabica. Cuman ya jumlahnya terbatas. Oh gitu. Kalau untuk karyawan sendiri berapa, Mas? Kalau karyawan tim ya, kita bicara tim itu Ya, sekitar tiga orang. 3 orang timnya ya. Oh. Iya. Terus kalau omset gimana, Mas? Kalau bicara omset belum begitu apa ya bisa dibicarakan sebagai sesuatu yang membanggakan, itu belum. Ya. Benar. Tapi enggak apa-apa, saya Tapi yang kira ini prospeknya bagus, saya kira lanjut terus kalau saya. iya. Kalau teman-teman, kalau kita coba cari tahu teman-teman itu sekitar 10 sampai 15-an. Itu yang tertinggi mungkin saat ini. Ya. Itu pun karena memang mereka belum memasarkan secara maksimal gitu. Oke, iya, iya. Terus model pengembangannya itu nanti seperti apa, Mas, ke depannya, Mas? Kopinya sendiri apa hanya kopi hitam toh atau nanti ada campuran mocha atau tiramisu dan lain-lain seperti itu? Apa Oh iya, latte? kalau dari saya sendiri sih cita-citanya itu mengembangkan ini dengan pisang muria itu, pisang biar itu. Saya kombinasikan dengan itu. Jadi kopi kekinian yang khas Muria itu seperti itu. Kopi rasa pisang apa pripun? Iya, pisangnya itu jadi gulanya, kopinya ini gitu. Jadi nggak perlu bergula lagi. Oh bisa ya? Harus bisa. Oke. Terus gini Mas, saya mau tanya. Iya. Untuk jaringan usaha tadi kan sudah cerita Masnya pakai online ya Mas ya, pakai Google Trend Online, juga itu. iya. Kemudian di masa pandemi seperti ini, pengaruhnya bagi usahanya panjenengan apa Mas? Kalau pengaruh sih tetap ada sih Pak. Yang paling pengaruh itu soal pengiriman barang itu menjadi tersendat gitu kan. Terus orang juga mulai mikir-mikir untuk membeli produk yang memang keinginan kan, ini kan berdasar keinginan. Jadi orang juga mikir-mikir lebih memprioritaskan hal yang memang butuh gitu. Jadi memang ada cukup banyak penurunan. Oh gitu. Terus kiat-kiatnya apa Mas untuk mengatasi penurunan omset penjualan ini? Kalau kiat-kiatnya kita sih lebih ke ini menyasar pasar yang belum terpengaruh COVID itu loh kan. Paling yang terpengaruh COVID itu kan di kota-kota besar. Sementara di desa-desa itu kan belum ada, mereka tetap bisa bekerja seperti biasa itu kan. Itu lebih ke tempat-tempat yang belum banyak terpengaruh ke COVID. Oh gitu. Terus untuk sebenarnya ngomong lagi masalah brand ya Mas, masalah kopi Muria tadi begitu kita ingat Muria, kita juga diharapkan ingat kopi gitu loh Mas. Nah, rasa kopi yang khas Muria itu seperti gimana Mas? Yang bisa menyebabkan orang itu ingat itu apa menurut jenengan? Iya, kalau di sini itu khasnya ada rasa seperti rempah gitu loh. Itu juga terkait dengan sejarah dulu, ada sejarah Sampokong, kapalnya tumpah, kemudian terus rempah-rempahnya tumpah ke Selat Muria itu kan jadi mempengaruhi. Terus ada berbagai macam tumbuhan endemik di sini yang tidak ada di tempat lain, itu juga mempengaruhi rasa. Terus letak Muria sendiri kan di ujung utara Pulau Jawa. Jadi sangat dipengaruhi oleh arus angin timur dan barat Laut Jawa itu menjadi rasanya menjadi sangat-sangat khas gitu loh. Khas Muria gitu ya. Iya. Kalau pengembangan kopi Muria supaya seperti kopi luwak gitu bisa nggak kira-kira Mas? Sementara sih saat ini belum banyak yang mengembangkan, tapi insya Allah bisa. Karena kan belum banyak.
kalau saya dengar-dengar itu kan banyak, masih ada juga nih luwak ya di Gunung Muria, Mas. Itu misalkan Ada. pelihara terus dibuat untuk mengolah kopi itu bisa Iya, ya? bisa. Selama ini luwak di Muria itu kan luwak liar. Kemudian petani yang mendapatkan kopi luwak itu kan dikonsumsi sendiri. Oh, iya. Iya, memang jarang ya kan. Pasti Jarang. Nggak ada yang memelihara luwak itu belum ada. Jadi PR-nya masih cukup banyak untuk kopi Muria. Iya. Kedepannya risetnya apa, Mas? Untuk kopi Muria sendiri, Mas. Panjenengan sendiri langkahnya apa, Mas? Yang ingin jenengan kembangkan dari kopi Muria. Kalau selain itu lebih untuk ke tahun ini sih sebenarnya lebih ke branding dulu, Pak. Ya. Terus tahun ke depan baru bikin kombinasi dengan bahan-bahan lain yang ada di sekitar Muria. Contohnya kita lihat di beberapa kota lain sudah mengembangkan kopi dengan alpukat. Kopi ada merek alpukat namanya Local Latte, itu kopi dengan alpukat dimixkan. Oh, gitu. Di sini kan di sini juga banyak alpukat kan? Iya, betul. Bikin itu gitu. Iya. Unik juga itu idenya. Iya, Terus gini, itu ya. untuk bibit sendiri, panjenengan kesulitan enggak, Mas? Dalam suplai bahan baku atau gimana, Mas? Sepanjang tahun Kalau ada terus? Kalau soal bahan baku itu nggak ada sama sekali, nggak ada kesulitan. Lancar ya? Cuman paling lancar ya. Paling cuman kopi petik merah itu yang ada beberapa petani yang memang belum ya masih metik kopi itu asal gitu loh. Paling gitu, Pak. Terus soal bibit itu masih cukup lumayan banyak. Di sini petani bibit itu kan dari bibit yang sudah tumbuh secara liar dia cabut kemudian disambung gitu. Oh gitu. Itu bagus, Mas, seperti itu. Apa menurunkan kualitas atau menaikkan kualitas kayak gitu? Kalau menurut saya sih itu kualitasnya jadi bagus ya. Soalnya kopi yang tumbuh secara liar itu kan benar-benar kopi pilihan gitu, Pak. Kalau kopi asal jatuh kemudian nggak banyak itu loh, Pak, yang kopi jatuh terus asal tumbuh itu jarang. Terus untuk petani kopi sendiri untuk saat ini mereka itu welcome, Mas, untuk maksudnya gini, mensuplai panjenengan itu selalu siap atau kemudian mereka kadang-kadang kesulitan atau gimana, Mas? Kalau saat ini sih mereka selalu siap, Pak. Selalu siap. Ada kesulitan. Iya. Paling kadang mereka menimbun kopi untuk nanti jangan-jangan ada kebutuhan lain jadi kopinya ditimbun dulu gitu. Tapi itu bisa kita akali dengan kita beli dulu nanti uangnya belakangan kalau dia minta gitu bisa. Oh, ngoten. Terus gini, Mas. Untuk standarisasi benih itu sudah ada dari Dinas Pertanian atau dari panjenengan sendiri ada enggak kira-kira? Yang harus ditanam tuh harusnya yang model seperti ini atau bibit yang seperti ini? Ada. Kalau saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Pokoknya kopi yang dia dijual dengan beli gitu ya. Iya. Jadi belum ada standar yang benar-benar signifikan ke arah situ belum ada. Yang penting kopi dengan kualitas bagus itu udah. Oh gitu. Terus ya terakhir nih, Mas. Untuk harapan panjenengan pada pemerintah Kabupaten Kudus itu apa, Mas? Terutama yang berkaitan dengan usaha Kopi Muria ini. Dengan brandingnya ini, apa harapannya? Kalau harapan kami itu di branding pemerintah mulai juga ikut sosialisasi tentang dan edukasi di luar daerah itu loh, Pak. Jadi mereka tahu Kopi Muria itu benar-benar berkualitas, tempatnya emang bagus. Nggak hanya asal bikin
mengeluarkan dana itu Pak. Kalau Iya. asal mengeluarkan dana terus kita brandingnya nggak bagus juga, itu cuman jadi sesuatu yang bertahun-tahun ya gitu-gitu aja gitu Pak. Tapi Iya, kalau iya. brandingnya nanti dikelola dengan baik, Heeh. insya Allah nanti segalanya menyusul Pak. Kualitas Ya. kopi juga teman-teman di sini di petani juga Heeh. teman-teman yang mengelola kopi juga akan memperhatikan itu. Berlomba-lomba untuk memperbagus, Oke. memperbaiki Terus untuk kualitas kopi Muria itu Pak. untuk teknik roasting sendiri menurut jenengan saat ini sudah sesuai harapan atau bisa ditingkatkan lagi Mas sebenarnya? Teknik roasting yang bagus supaya hasilnya rasanya enak, aromanya juga harum gitu. Gimana menurut jenengan? Kalau saat ini masih saat ini sih untuk dibuat ngopi sehari-hari sih udah cukup. Cuman Udah untuk cukup. profesional terus dinilai secara nasional sangat perlu dikembangkan gitu Pak. Iya, iya, iya. Memang kan kita kalau misalkan kita ngomong ke nasional atau internasional mungkin memang teknik roasting mungkin dari biasanya petani kopi sendiri ya Mas yang roasting itu? Bukan. Jadi Bukan. ada beberapa tempat untuk merosting Iya. gitu Pak. Oh, gitu. Jadi petani cuman menjemur, kemudian diselapke, kemudian teman-teman yang punya brand kopi yang merosting sendiri atau dirostingkan di tempat mana yang bagus. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya mungkin untuk menjaga rasa ya Mas ya berarti. Iya. Oke Mas Ridwan, saya Ya. terima kasih banyak Mas Ridwan bersedia saya wawancarai. Saya berharap Kopi Mulia ini ke depannya akan semakin terkenal, juga brandingnya bisa membawa nama harum Kudus pada khususnya, terutama di bidang perkopian, karena ini juga kami dari pemerintah Kabupaten Kudus juga ingin untuk berusaha untuk istilahnya menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha industri kreatif, kopi juga termasuk diantaranya. Jadi kami berharap hasil wawancara ini bisa saya tuangkan dalam sebuah kajian dan nantinya kajian ini kembalinya nanti ke kita-kita juga Mas. Jadi bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kudus. Karena daerah lain ekonomi kreatif itu sudah lebih berkembang daripada di Kudus dan saya sendiri juga ingin kita juga maju bersama. Oke, jadi saya cukup sekian. Saya terima kasih. Salam buat Mas Trian, Mas Ridwan, saya terima kasih. Kalau misalkan ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.